Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, rangkaian kegiatan mudik lebaran sudah mendekati akhir. Pemerintah bersama para petugas di lapangan sebagai kepanjangan tangan masih menghadapi satu lagi tantangan pengelolaan mudik, berupa puncak arus balik. Besok hingga lusa, volume arus kendaraan dan penumpang yang kembali dari kampung halaman diperkirakan mencapai puncaknya. Pemerintah harus siap dengan antisipasi yang lebih baik ketimbang ketika menangani arus mudik yang baru lalu. Ada sejumlah pembelajaran yang dipetik dari penanganan arus mudik. Yang pertama adalah pentingnya untuk melonggarkan pilihan waktu pemudik untuk bertolak kembali menuju kota domisili. Ada dua batasan yang menjadi pertimbangan pemudik, yaitu hari pertama kerja dan hari pertama masuk sekolah. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 6 Mei 2022 dengan tema Urai Kepadatan Arus Balik bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya di studio Metro TV, anggota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Tidak mudik? Tidak mudik. Jadi tidak balik juga? Jadi tidak balik, tapi menikmati mudik dan balik itu itu seni juga. Seni juga ya. Banyak orang yang mengatakan kemacetan itu bagian dari arus mudik dan arus balik, tapi kalau kemacetannya lebih dari katakanlah 6 jam, tidak menyenangkan juga itu, Bang. Tapi kita akan lihat dulu ada beberapa berita sebelum kita bahas editorial pemirsa dan Bang Don. Ada berita, ini headline yang terkait dengan editorial. Perpanjangan libur sekolah bantu urai kemacetan. Ini saya terus terang masih belum terlalu pasti nih, Bang. Mundurnya sampai tanggal 12 Mei itu di 3 provinsi semua level sekolah atau seperti apa ya? Ini juga belum jelas, Leo, seperti apa kebijakannya, tetapi saya yakin akan pasti dalam waktu hari ini juga. Maksudnya sudah pasti, karena orang kan mau sekolah itu hari Senin atau hari Kamis. Tapi kalau kita lihat rasa-rasanya daerah itu bisa melakukan diskresi. Jadi kalau di DKI seperti apa, dia bisa lakukan diskresi, lalu kemudian Banten, lalu kemudian Jawa Barat. Dan saya melihat tanda-tanda bahwa beberapa daerah itu melakukan diskresi untuk masuk sekolah itu pada hari Kamis. Gitu. Memang ini soalnya lalu lintasnya akan terjadi kongesti karena orang mengejar hari kerja dan sekaligus sekolah. Masuk sekolah ya. Mestinya ada kebijakan khusus, misalnya apakah WFH atau bagaimana lah kalau memang tidak bisa lewat dari hari Senin. Tapi saya yakin pemerintah daerah dan Kemendiknas akan mengambil keputusan yang baik tentang ini. Kita harap juga ada juknis atau petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan yang tegas ya. Supaya kemudian jelas, karena kalau saya lihat di berita, Bang Don, terutama di Provinsi Banten, itu Kepala Dinas Pendidikannya mengatakan yang diundur itu level SMA dan SMK. Mestinya harus jelas dan tegas tentang A sampai Z-nya tentang itu. Dan itu kan tidak terlalu supaya kemudian tidak membingungkan orang tua dan tidak membingungkan siswa. Betul, kita harapkan ada kejelasan yang lebih jelas dan sekolah juga mendapatkan informasi itu ya. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya, kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa, terkait dengan hepatitis akut ini, Bang Don, menyerang anak di bawah 16 tahun. Dan kemarin informasinya adalah lebih dari 3 kasus yang sudah terjadi di Indonesia ya, Bang. Bagaimana, Bang Don? Iya, lebih dari 3 kasus terjadi di Indonesia dan kebetulan anak-anak dan kemudian meninggal begitu. Dan sekarang sudah ditemukan di 20 negara dengan 200 kasus. Makanya WHO pada 15 April 2022 ini menetapkan sebagai KLB juga gitu. Jadi sekarang sudah diduga menjangkau sejumlah negara dan kita harus waspada untuk lihat ini gitu. Betul ya. Kalau kita melihat ini di dalam infografis di berita ini dikatakan bahwa mewaspadai gejala awal. Kalau muncul gejala awal, jangan panik. Nah, ini yang penting juga untuk kita sampaikan ya, Bang Don ya. Ini gejala awalnya itu mual, muntah, diare berat, demam ringan, lalu kemudian gejala lanjutan urin berwarna pekat dan BAB berwarna putih pucat.
warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, dan kesadaran menurun. Oke. Jadi saya kira publik perlu tahu gejala ini untuk aware gitu. Baik, kita harapkan kita semua meningkatkan kewaspadaan, terutama orang tua yang punya anak-anak di bawah 16 tahun. Ya. Perhatikan lebih anak-anak kita. Kita beralih ke berita selanjutnya, kali ini dari halaman 3. Ini masih terkait dengan arus mudik dan arus balik Lebaran. Sanksi menanti pegawai yang mangkir. Nah, ini sudah disampaikan nih, sudah diwanti-wanti Bang, bahwa kalau mangkir bisa kena sanksi. Cuman yang agak membuat tanda tanya Bang, dikatakan di sini bahwa pegawai masuknya tetap 9 Mei ini Bang, hari Senin Bang. Ini bagaimana nih Bang Don? Ya sebetulnya liburannya sudah panjang Leo. Jadi itu ada 2 kali weekend. Jadi bagi pegawai ini sudah tidak ada pilihan sebetulnya. Kalau sudah libur 9 atau 10 hari, tidak ada alasan untuk mengatakan saya macet lalu kemudian saya terlambat. Dia harus datang lebih awal. Harus seperti seruan presiden. Ya pulanglah lebih awal supaya tidak terjebak macet pada arus balik di puncak arus balik begitu. Jadi saya kira nggak ada alasan. Liburnya sudah 10 hari. Lalu kemudian mau pakai alasan apa lagi untuk mengatakan bahwa saya tidak bisa masuk ke kantor karena macet atau karena libur Lebaran gitu ya. Karena kadang-kadang ada yang jadi kita support lah untuk supaya kemudian ini harus tegas gitu. Jangan sampai ada yang dalam tanda petik kreatif ya Bang ya, sengaja pulang di puncak arus balik supaya benar-benar nyangkut di jalan. Dan itu akhirnya jadi alasan untuk tidak masuk hari Senin. Tidak boleh ada alasan begitu. Oke, kita harap semua ASN atau semua pegawai ya supaya kemudian masuk kerja tetap tanggal 9 Mei. Betul. Kita ke editorial, urai kepadatan arus balik, itu topik kita pada hari ini. Pertanyaannya Bang, kalau mudiknya kan relatif bisa terbagi ya. Betul. Nah kalau balik ini walaupun sudah dihimbau berkali-kali, tapi kita tidak melihat ada orang-orang yang balik lebih awal yang cukup signifikan. Akhirnya puncaknya kelihatannya mulai hari ini sampai hari Minggu. Nah ini bagaimana nih mengurainya Bang? Ya, saya yakin petugas sudah belajar dari situasi arus mudiknya. Ya. Tetapi arus balik ini memang berbeda. Kalau arus mudik kan Leo tadi sudah bicara bahwa itu mengurai pemudiknya mengurai di sejumlah wilayah. Kalau arus balik makna ini memusat ya. Jadi ini menuju ke satu titik yang kemungkinan bisa lebih sulit mengurai kemacetannya dibanding ketika mudik begitu. Tetapi saya yakin petugas sudah belajar dan akan melakukan rekayasa lalu lintas seperti yang sudah dikasih tahu. Ada one way, ada ganjil genap, ada kontraflow. Ya tinggal bagaimana kemudian membuat melaksanakan peraturan ini di lapangan dengan sebaik mungkin. Walaupun kita tahu bahwa ini tidak gampang karena ada situasi-situasi kejadian-kejadian real di lapangan yang membuat semua rencana itu atau sejumlah rencana tidak bisa berjalan. Ada mobil mogok, ada orang yang berhenti di bahu jalan, ada rest area, ada penyempitan jalan dan seterusnya, ada kecelakaan, hal-hal yang tidak bisa diduga begitu. Saya yakin petugas kita kerja baik dan kerja keras untuk mengatasi ini. Ya kita lihat mudah-mudahan hasilnya akan lebih baik dari arus mudik kemarin. Pertanyaannya Bang begini, karena biasanya kan bukan biasanya pasti ya orang yang balik itu kan dalam kondisi sudah lelah Bang. Ketika mudik, perjalanan mudik selama di kampung itu kan hampir mungkin tidurnya kurang ya. Dan ketika pulang itu kan dalam kondisi lelah. Lalu yang kedua, ketika sekolah kemudian diundurkan masuknya, tapi kan yang kerja ini kan tidak diundurkan masuknya Bang. Leo, saya rasa begini soalnya, oke lelah gitu, tapi kan liburan ini kan recharging sebetulnya. Mudik itu recharging. Secara fisik lelah, secara tapi fisik, batin. Ya, tapi mestinya batinnya itu loh. Bayangkan 2 tahun tidak mudik, sekarang mudik, lalu kemudian 2 tahun tidak silaturahmi, sekarang silaturahmi. Mungkin berwisata selama ini juga dibatasi, sekarang sudah ini betul-betul recharging. Betul letih, tetapi secara psikologis ini mestinya sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang membuat relaksasi yang lebih baik sehingga ya nikmatlah sebetulnya liburan kali ini. Oke, kita akan bahas itu Bang Don dan pemirsa. Nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 6 Mei 2022, urai kepadatan arus balik.
mengurai kepadatan arus balik. Rangkaian kegiatan mudik lebaran sudah mendekati akhir. Pemerintah bersama para petugas di lapangan sebagai kepanjangan tangan masih menghadapi satu lagi tantangan pengelolaan mudik berupa puncak arus balik. Besok hingga lusa Minggu, 8 Mei, volume arus kendaraan dan penumpang yang kembali dari kampung halaman diperkirakan mencapai puncaknya. Pemerintah mesti siap dengan antisipasi yang lebih baik ketimbang ketika menangani arus mudik yang baru lalu. Ada sejumlah pembelajaran yang dipetik dari penanganan arus mudik. Pertama, pentingnya melonggarkan pilihan waktu pemudik untuk bertolak kembali menuju kota domisili. Ada dua batasan yang menjadi pertimbangan pemudik, yakni hari pertama kerja dan hari pertama masuk sekolah. Pemerintah telah menetapkan hari pertama kerja bagi aparatur sipil negara atau ASN dan pegawai pemerintahan lainnya jatuh pada Senin 9 Mei 2022 mendatang. Jadwal mulai masuk sekolah di berbagai daerah juga pada hari tersebut. Ketika keduanya berlangsung bersamaan, bisa dipastikan pemudik akan menumpuk pada H-2 hingga H-1, pertama kerja dan sekolah. Hal itu disadari sejumlah pemerintah daerah. Pemprov Jawa Barat lantas berinisiatif memundurkan waktu siswa mulai masuk sekolah menjadi Kamis 12 Mei 2022. Pemprov DKI Jakarta sudah lebih dulu mengantisipasi sejak awal dengan menetapkan hari pertama masuk sekolah tidak bersamaan dengan hari pertama kerja. Antisipasi tersebut memberikan alternatif pilihan waktu balik bagi pegawai yang mengambil cuti. Pelajaran kedua menyangkut manajemen arus kendaraan di pelabuhan penyeberangan. Berdasarkan data ASDP, pergerakan penumpang di Pelabuhan Merak mencapai sekitar 37.000 kendaraan pada Jumat 29 April lalu. Jumlah itu lebih tinggi daripada jumlah penumpang mudik pada 2019 yang mencatatkan rekor sekitar 28.000 kendaraan dalam sehari. Penumpukan kendaraan dan penumpang menciptakan kemacetan yang parah di periode puncak mudik tersebut. Antrian kendaraan mencapai 5 km. Tentu saja hal itu jangan sampai terulang ketika arus balik. Kita apresiasi Kementerian Perhubungan yang membuka pelabuhan alternatif untuk mengurangi kepadatan penyeberangan dari Sumatera ke Jawa yang terpusat di Pelabuhan Bakauheni. Masyarakat dapat memanfaatkan pelabuhan panjang pada periode arus balik. Di saat bersamaan, rekayasa lalu lintas berupa pembatasan ganjil genap satu arah hingga sistem buka tutup tol tetap diberlakukan dengan menyesuaikan situasi di lapangan. Namun, yang masih perlu ditekankan, informasi tentang kondisi arus kendaraan, rekayasa lalu lintas, hingga rute-rute alternatif mesti disebar secara lebih masif. Kemacetan parah di Tol Cipali pada puncak arus mudik Jumat turut memberikan pembelajaran tentang pentingnya informasi kondisi arus kendaraan. Kanal-kanal seperti SMS Blast dapat dipakai untuk menyebarkan informasi lalu lintas di samping melalui aplikasi peta rute. Meski begitu, antisipasi bukan melulu tanggung jawab pemerintah dan petugas di lapangan. Pemudik juga harus bijak mempertimbangkan waktu balik dan melakukan persiapan. Kendaraan yang dipakai harus dalam kondisi prima. Jangan sampai mengalami gangguan di jalan sehingga ikut menjadi biang kemacetan. Jangan pula segan keluar dari tol ketika informasi menunjukkan potensi kemacetan panjang. Terakhir, yang paling penting, tiap pemudik, operator transportasi, hingga petugas lalu lintas wajib senantiasa mengutamakan keselamatan. Selamat datang kembali dan kembalilah dengan selamat. Bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda.
Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia, dan Bang Don, kita akan mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan mengurai kepadatan arus balik. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau, ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Bosco Slamun. Ya. Selamat pagi. Bagaimana Pak John? Kita bisa mengurai kepadatan arus balik tidak nih menurut Anda? Silakan Pak. Iya. Begini, pertama saya mengucapkan selamat Idul Fitri dulu kepada semua Pak Metro TV ya, yang telah begitu berpunya andil kepada keharusan balik masalah pulang lebaran ini ya. Dan sekarang masalah urai kepadatan arus balik. Jadi begini, ini kan tanggal 9 pegawai negeri ASN sudah masuk. Sekarang tanggal 6. Jadi ada anak sekolah tanggal 12. Jadi ini begini nih. Agak apa? Kan anak-anak itu kan dengan orang tuanya pergi kan. Tapi pemerintah kan sudah cukup tegas, Bang Leo ya. Sudah cukup tegas. Tanggal 9 kalau tidak masuk sanksinya udah ada untuk apa? Karena memang sudah panjang, ada 10 hari gitu. Tapi saya agak apa? Malah agak takut juga ini. Karena sekarang tanggal 6. Ya. Besok 7-8, berarti 2 hari lagi efektif. Yang begitu ribuan apa? Tapi kemarin saya pantau dari Dumai, dari apa, udah mulai banyak yang balik gitu, mengikuti anjuran pemerintah. Cuma yang ke Jawa ini, yang dari Sumatera ini, di Sumatera Barat, dari Sumatera lah, ini tanggal besok malam ini mulai padat lah. Tapi mudah-mudahan, Kakor Lantas dengan Kementerian Perhubungan udah mencari solusinya, karena udah belajar dengan arus mudik kemarin. Jangan ada lagi yang memblokir jalan, ada lagi terurai lah. Sesuai jadwal lah, ya. Jadi mudah-mudahan jangan ada pula diskresi ini, yang untuk pegawai ini, cukup untuk anak sekolah aja. Jadi ya mudah-mudahan kita lancar-lancar aja, ya, Mas Leo. Terima kasih, itu aja. Salam. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo dan Bapak Salamun. Terima kasih untuk kesempatan diberikan. Ya, silakan Pak. Pertama, tetap kami ucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua kita. Ya. Untuk seluruh warga NKRI tercinta. Ya. Dan sebagaimana judul dari Metro TV pada pagi ini, sebagai pribadi maupun keluarga dan keluarga besar dari warga masyarakat Provinsi Kalimantan Utara, kami menyampaikan harapan supaya layanan terbaik kita berikan kepada warga masyarakat kita siapapun dia. Ketika dia kembali pulang dari liburan atau lebaran bersama keluarga. Dan kita bersyukur karena diberi waktu yang panjang. Dan kita juga berharap semua bisa pulang dengan tepat waktu. Nah, untuk itu kembalilah ke rumah masing-masing, ke keluarga dengan selamat. Dan selamat datang ke tempat dengan selamat. Kemudian kami juga berharap supaya seluruh pelayan masyarakat kita dari Polres atau dari kepolisian, maksud kami dari perhubungan, tetap mengantisipasi supaya bagaimanapun mereka harus tiba dengan sebaik-baiknya dalam keadaan selamat. Itulah harapan kita. Terima kasih untuk Indonesia. Diberkati selalu kita dalam kebersamaan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bung Leo dan Pak Salamun. Oke, terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Yunus ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Don Bosco Slamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Bung Leo, sebetulnya semuanya ini akan mudah kalau semua punya niat baik untuk tidak melanggar aturan.
Aturannya sudah ada, tinggal dituruti. Ya, yang bikin repot itu kalau ada pelanggar-pelanggar aturan itu, baik yang ngatur maupun yang diatur jadi bingung. Nah, untuk yang mudik, untuk yang arus balik ini, tadi seperti Bung Don Bosco Slamun mengatakan ya, walaupun lelah tapi dalam keadaan segar. Jadi, ya tidak perlu terburu-buru. Iya, sesuai waktu saja. Nah, untuk anak sekolah itu sebenarnya bagaimanapun keadaannya, apakah sekarang sedang sibuk atau tidak, itu tergantung ujung tombak, tergantung guru. Guru ini harus piawai untuk mengatur segalanya dengan tidak melanggar aturan. Nah, apalagi orang kerja. Orang kerja yang biasa bekerja dengan indah, itu atasannya pasti tahu betul. Jadi mereka juga tahu bahwa ini tidak berniat buruk. Nah, itu memang ada juga kejadian-kejadian yang tak terduga, seperti orang-orang yang mudik setelah Lebaran, kan? Itu jadi mudiknya setelah Lebaran, jadi arus balik dengan yang mudik malah lebih banyak yang mudik, tapi itu juga bisa diatasi oleh petugas-petugas yang tentunya sudah profesional kalau tidak ada orang-orang yang melanggar aturan. Jadi kalau kejadiannya begini langsung atasi. Ya ini begini. Seperti tadi malam juga di tol yang malahan macet, jalan arteri itu malah lengang. Nah kalau petugas yang itu kan bisa langsung begitu. Terima kasih Bung Leo. Iya, jadi laksanakanlah semuanya tanpa melanggar aturan. Terima kasih. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu. Menarik yang dikatakan tadi oleh Pak John, Bang Don, bahwa anak sekolah masuk tanggal 12, tapi orang tuanya yang menyetir masuknya tanggal 9. Ini kan gimana ini? Bagaimana Bang Don? Makanya daerah harus ada diskresi. Bahkan sekolah juga bisa diskresi. Cuman kembali lagi, saya setuju dengan peringatan Ibu Indra. Mestinya coming early lah. Atau coming back earlier gitu, daripada jangan menunggu pada ini. Karena semua sudah tahu dan liburnya cukup lama. Dan bahkan mungkin sangat lama. Jangan kemudian membuat keterdesakan yang memungkinkan orang lalu mengulur-ulur. Problemnya adalah kalau banyak orang melakukan itu, ini soal sikap mental bangsa. Kalau sikap mental bangsa sudah dikasih libur sekian lalu mau menambah-nambah sendiri, menurut saya ini juga pertanyaan besar untuk kita. Seberapa produktif kita, seberapa baik mental kita dalam bekerja, seberapa tinggi kualitas disiplin kita gitu. Itu hal yang bisa dilihat dari Lebaran kali ini. Kalau sudah dikasih libur panjang lalu memperpanjangkan liburannya sendiri, tidak bisa kita susah diterima. Memang problem liburan atau mudik kali ini kan rekor. Dari 18 juta tahun 2019 menjadi 85 juta menurut data Dephob ya. Kalau lihat seperti itu memang ini sesuatu yang besar. Beruntung infrastruktur kita sudah membaik. Bayangkan kalau itu tidak membaik. Dan kalau masih seperti 5 atau 6 tahun lalu gitu, saya tidak bisa bayangkan kalau mudiknya sebegitu banyak, itu bisa stuck ada di mana-mana. Bisa berhari-hari di jalan. Itu bisa berhari-hari. Kedua, kita juga lihat ya petugas sudah bekerja keras. Saya rasa kita tidak bisa menafikan orang bekerja di tempat bertugas ketika orang lain berlibur. Itu bukan suatu hal yang mudah. Dan itu bisa dilihat bagaimana angka kecelakaan itu bisa ditekan. Data memperlihatkan pada tahun 2019 itu ketika infrastruktur kita membaik, itu 88% penekanan pada orang yang jadi korban meninggal karena kecelakaan lalu lintas ketika mudik. Tahun ini terdata sementara ini sudah bisa ditekan lagi dari tahun 2019 itu menjadi 46%, lebih rendah. Artinya kita makin baik dari segi penyelenggaraan mudik ini sebetulnya. Tapi kembali lagi ini memang besar jumlahnya. Ini betul-betul kolosal. Dan ketika kita lihat seperti itu, mungkin kita akan mengatakan, oh pantas kalau ini macet. Kita tidak punya alasan untuk kemudian kita grundel, kita marah-marah, kemudian karena banyak sekali. Memang persoalannya begini. Kalau kita lihat itu kan di
apa namanya di Jasa Marga atau di mana itu kan semua sudah terpantau dengan CCTV ya. Yang tadi soal itu kan orang mungkin tidak cepat dapat informasi bahwa sekarang one way, sekarang kontraflow, sekarang apa namanya ditutup misalnya begitu. Kita selalu berpikir bahwa seolah-olah kalau pejabat sudah ngomong begitu, kalau sudah diumumkan itu semua orang sudah tahu gitu. Ya itu yang susah gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian benar-benar kita bisa mengamankan arus balik ini, karena kita bicara ini di awal puncak arus balik. Kita akan bahas di bagian berikut, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, kalau melihat pelajaran yang didapat dari arus mudik, itu harusnya jadi bahan yang sangat bagus untuk mempersiapkan arus balik. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana supaya kemudian para pebalik ini yang tadinya mudik itu juga ikut memainkan perannya dengan baik, supaya para petugas itu juga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, Bang. Ya, Leo, idealnya adalah petugas kita bekerja keras. Tentu karena itu kewajiban mereka. Tetapi kan tidak bisa dibebankan kepada mereka dalam situasi mudik yang begitu besar. Lalu kemudian kita tentu berharap pada peserta para pemudiknya atau orang yang mau balik begitu. Persoalan kita memang, misalnya begini, saya bukan karena saya pernah ikut ke sana, saya ke Melbourne pernah libur di sana. Karena semua jalan itu punya kamera, orang itu ditentukan kalau yuk kecepatannya 60 km di sini hanya boleh 60 km, mau di desa mau di kota hanya boleh segitu. Harus patuh aturan. Tidak boleh lebih karena itu terekam semua. Kita jalan, saya pernah naik bus dari Jerman ke Milan. Italia. Itu ya kita naik bus itu jalannya monoton betul, hanya 70 km. Di lajur dia itu 70 km. Dan stabil, dia tidak boleh lebih dari itu. Yang sebelah kiri dia itu boleh 80, yang sebelahnya lebih tinggi gitu. Karena dan dia tidak bisa nyebrang begitu. Dia tidak bisa mengambil ketika kosong di sebelah. Tidak potong-potong jalur. Kita tanya sopirnya, kenapa? Ini berkaitan dengan asuransi. Kalau ada kecelakaan dan saya punya kecepatan dalam kontraknya itu sekian kilometer, saya nggak boleh lebih dari itu, karena kalau ada kecelakaan karena melewati itu tidak bakal di cover. Maksud saya, sebetulnya kalau kita punya infrastruktur yang lebih luas dan lebih baik, orang mungkin bisa ditentukan kecepatan 60 km, you harus comply. Kecepatan 70 km, you harus comply. Nggak boleh zigzag. Karena hal-hal seperti ini kan sederhana. Tetapi kalau di dalam situasi mudik kayak begini, itu satu mobil aja berhenti di bahu jalan, itu bisa efeknya panjang. Satu orang aja kesulitan, misalnya dia saldo, dia tidak friendly untuk menggunakan e-tol, gitu. Itu juga bisa menjadi hambatan untuk kemudian ke belakang itu begitu panjang. Artinya hal-hal yang mestinya disadar atau pemudik harus sadar betul untuk melakukan ini. Tapi kan semua itu akan ditentukan oleh mungkin soal waktu, soal kebiasaan, dan mudah-mudahan pada satu saat kita betul-betul patuh. Untuk itulah kamera itu ada di mana-mana. Untuk itu bukan sekedar bahwa menilang gitu. Untuk bisa orang patuh. Oh, kalau you punya kecepatan sekian, ya memang harus begitu. Nggak boleh lebih kurang dan boleh. Karena kalau lebih kurang itu akan menghambat orang di belakang. Karena ini ekornya itu panjang. Iya, membangun budaya disiplin itu ya. Ya sama misalnya begini, pada satu saat bilang gini. Sekarang ditentukan liburan panjang, ini kan 2 kali weekend. Tetapi yang terjadi kan anomali. Orang baru ada yang balik, baru ada lagi yang kemudian mudik. Gitu. Ya, bagaimana caranya itu harus diatur. Karena kemarin itu terjadi misalnya mudik, macet di puncak dan seterusnya. Karena orang baru berlibur karena weekend yang kedua, udah saya daripada libur pertama macet, saya ikut yang kedua. Tapi kemudian akhirnya ketemu, lalu kemudian terjadilah kepadatan. Ya ini harus diatur. Ya bagaimana baiknya lah. Saya rasa kita tidak bisa mengajar buaya berenang. Karena hal-hal seperti itu kan sudah mestinya bisa diketahui sekarang ini. Melihat penyelenggaraan arus mudik yang kita bisa katakan sukses ya Bang ya. Memang ada sana-sini masalah kepadatan di penyeberangan Merak Bakauheni, ada beberapa kasus lain. Tapi secara umum kita bisa katakan mulus. Kita optimis tidak Bang bahwa arus balik ini yang merupakan akhir dari rangkaian liburan Lebaran ini akan sama baiknya atau bahkan lebih baik lagi?
berharap lebih baik dari arus mudik kemarin, karena pasti kita sudah bisa belajar. Ya sekarang di mana di Selat Sunda kan sudah dipakai mana namanya pelabuhan panjang, alternatif, pelabuhan panjang untuk kemudian ada kapal dan seterusnya. Saya rasa kita sudah belajar dari situ, tetapi kembali lagi walaupun kita berharap itu lebih baik, tapi mengertilah situasinya sekarang. Kalau misalnya ada hal yang membuat kita semua uncomfortable. Tetapi intinya adalah ketika you diberi libur panjang, mestinya sudah bisa mengatur kapan bisa saya pulang. Gitu. Kalaupun macet misalnya dari perkiraan 24 jam menjadi 28 jam, itu sudah bisa dihitung. Atau dari perkiraan 12 jam kita bisa sampai ternyata bisa 18 jam. Itu deviasi yang masih tolerable untuk kemudian ternyata ini. Tapi tergantung kita sebetulnya yang bisa mengatur gitu, Leo. Baik, kita harapkan semoga para pebalik benar-benar bisa taat. Dan kalau selamat sampai datang kembali dan kembalilah dengan selamat gitu kalau kita bilangnya. Kalau sampai ada kemacetan ya senyumin saja ya. Terima kasih Bang Don sudah hadir di tempat ini Bang. Selamat pagi. Pagi Leo. Pemirsa, antisipasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan petugas di lapangan. Para pemudik juga harus bijak mempertimbangkan waktu balik dan melakukan persiapan. Terakhir, yang paling penting, tiap pemudik, operator transportasi hingga petugas lalu lintas wajib selalu mengutamakan keselamatan. Selamat datang kembali dan kembalilah dengan selamat. Saya Lona Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV